Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan pembahasan soal responsi pekan 11 ya. Masih terkait dengan fluida dinamis. Ini kita bahas dua soal sisanya. Soal yang nomor 3 ini dari buku survei ya. Jadi ini gambaran tentang alat suntik ya. Nah, jadi alat suntik itu kan ada bagian yang tabung yang luas menampangnya besar dan ada jarum. Jarum tentu saja luas menampangnya lebih kecil ya. Di situ dilambangkan A besar dan A kecil. Lalu ketika kita memakai jarum, kita akan menekan bagian ya yang gaya F ini ya. Nah, gaya tekan itu akan memunculkan perbedaan tekanan dan perbedaan tekanan itu akan menyebabkan fluida atau cairan di dalam jarum suntik ini, alat suntik ini ya secara umum itu akan keluar melalui ujung jarum suntik ini. Nah, di sini kita diberikan besaran-besarannya, yaitu A, kemudian, oh iya, ini kurang, anggap saja air ya. Jadi, anggap saja eh, cairan berupa air dengan densitas air, densitas air, densitas air sudah familiar ya, itu 1000 kg per meter kubik. Jadi, anggap aja isinya air. Oke, sekarang kita mulai dari bagian A. Jadi kita hitung dulu ya, berapa perbedaan tekanan yang diakibatkan oleh gaya dorong. Jadi ketika kita memberikan gaya dorong itu akan membuat atau memunculkan tekanan tambahan. Nah, untuk gaya kebalik ya, tekanan akibat gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu penampang eh, dengan luas A ya. Karena ya gaya tekan ini kan dia luas permukaannya bekerja adalah luas permukaan jarum suntik yang besar ya, bukan yang kecil ya. Jadi kalau tekanan ya kita sebut aja PF ini ya. Itu kan ya F per A ya. Jadi tinggal hitung saja PF di sini sama dengan F-nya itu 2 Newton dibagi A-nya, A besar itu 2,5 kali 10 pangkat min 5. Jadi kita dapat hasilnya adalah 80.000 Pascal ya. 80 ribu PA. Atau satuan dari gaya tekanan ini kan kalau F per A itu kan berarti Newton per meter kubik ya. Nah, bisa juga ditulis gini atau dalam Pascal ya. 1 Newton per meter kubik per meter persegi itu sama dengan 1 Pascal. Jadi di sini kan 80.000 ya, atau bisa ditulis 80 kilo Pascal. Oke. Nah, sekarang kecepatan air yang keluar dari ujung jarum suntik ya. Jadi ya sama, kita tinjau titik pada eh, pada apa ya? Pada luas pada ini ya, pada tabung dan pada ujung jarum suntik. Jadi kalau ini aku copy ya. Kita mau meninjau titik ini ya, berarti titik yang tepat di sini ya. Katakan ini titik 1, titik 1, kemudian nah ini yang tepat akan keluar ya. Di sini tuh kita sebut titik 2 ya. Dari sini kita seperti biasa, fluida dinamis kita tinjau hukum Bernoulli. Jadi P1 ya ditambah setengah rho P1 kuadrat, kemudian ditambah rho GH1
sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, sekarang perhatikan bahwa ketinggiannya kan sama ya. Ini kan jarum suntiknya sejajar. Jadi H1 sama dengan H2. Nanti kita bisa coret. Kemudian P1 ya. P1 ini kan ya ini anggap aja ada tekanan atmosfer. Kemudian ditambah tekanan akibat gaya F ya. Jadi P0 tambah PF. Dan terakhir P2 di 2 itu tekanannya dari luar itu kan hanya tekanan atmosfer ya, tidak ada gaya tekan ya yang di titik 2. Kemudian selanjutnya kita perlu satu kesamaan lagi yaitu tinjau kontinuitas debit ya. Kontinuitas debit. Bahwa Q1 sama dengan Q2. Dari sini kita dapat A1V1 ya sama dengan V1 itu pakai A besar gini aja. Jadi A kali V1 sama dengan A kecil kali V2. Dari sini kita dapat V2 itu sama dengan ini aja V1-nya ya, kita lihat V1 itu sama dengan A kecil per A besar kalikan V2. Nah, A kecil per A besar, lihat nilainya ya. Jadi A kecil per A besar itu 10 pangkat min 8 dibagi 2,5 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini kira-kira 4 kali 10 pangkat min 4 kali V2. Jadi perhatikan bahwa ini kan kecil sekali ya. V1 ini kan jauh lebih kecil dari V2 ya. Karena ada faktor 4 kali 10 pangkat min 4 ya. Itu kan kecil ya. Sehingga ya tentu saja V1 kuadrat itu jauh lebih kecil ya daripada V2 kuadrat. Jadi ya ketika kita ketemu V1 kuadrat dan V2 kuadrat, V1 kuadratnya bisa diabaikan ya. Artinya ya bisa dianggap di titik 1 ini kecepatannya jauh lebih kecil ya daripada di titik 2 sehingga bisa diabaikan. Nah, dan memasukkan persamaan yang sudah kita dapat ya, kita akan dapatkan seperti ini ya. Yang pertama, ini aku copy. Kita mulai dari eliminasi hanya karena hanya sama, rho GH ini bisa hilang. Kemudian P1, P1 kan sudah kita pilih ya tadi P0 plus PF. Jadi P0 plus PF ya. Kemudian yang P2 ini P0 dan P1 kuadrat ya. Ini kan jauh lebih kecil daripada P2 kuadrat. Jadi di sebelah sini bisa kita hilangkan. Nah, dari sini P0-nya kan dua ruas juga sama ya. Berarti bisa kita hilangkan juga P0-nya. Tersisa seperti ini saja ya, sederhana ya. Artinya P2 itu sama dengan akar dari 2 kali PF dibagi rho. Kalau kita hitung nilainya, V2 itu sama dengan akar 2 kali PF-nya berapa nih? 80.000 ya. Dibagi rho-nya 1000. Nah, ini 4 akar 10 ya. 4 akar 10 meter per sekon ya. Atau kira-kira 12,65 meter per second. Jadi ini ya kecepatan air yang keluar dari jarum suntik cukup besar ya. Karena ya memang
nanti intinya semakin kecil permukaan jarum suntik ya, nanti kecepatan keluarnya ini akan semakin besar juga ya. Jadi kalau mau kecepatan semakin besar ya kurangi aja luas penampang jarumnya. Pilih jarum yang semakin kecil. Ya itu nomor 3 ya. Intinya ya seperti biasa kita pakai Bernoulli dan kita pakai kontinuitas debit. Oke, kita ke soal terakhir ya. Nah, soal yang terakhir ini lebih aplikatif ya. Jadi kita coba tinjau bagaimana aliran darah ya. Tapi kita tinjaunya pakai fisika ya, bukan pakai biologi ya. Bagaimana aliran darah, sistem peredaran darah itu kita coba hitung pakai hukum Bernoulli ya. Kita anggap tidak ideal. Nah, yang pertama ini membahas tentang pembuluh darah kapiler ya. Jadi pembuluh darah kapiler ini kan gambarannya ada arteri dan kapiler ya. Kalau arteri ini kan ya yang lebih besar ya. Kapiler ini luas penampangnya lebih kecil ya daripada arteri. Tapi dia jumlahnya lebih banyak ya. Jadi bercabang gitu. Nah, untuk memodelkannya, jadi kita modelkan arteri ini diameternya DA. Lalu darah di arteri itu kelajuannya VD ya. Kemudian darah ini didistribusikan ke N buah pembuluh kapiler. Jadi dari satu pembuluh arteri itu nyabangnya ke N buah pembuluh kapiler. Dengan luas penampangnya itu DK. Nah, kita suruh mencari beberapa kelajuan aliran darah di pembuluh kapiler. Oke, jadi kita jawab dulu yang dari A. Nah, kalau bingung bagaimana ini ya. Jadi kan darah kalimat ini ya. Kalau belum kebayang, darah dari arteri didistribusikan ke N buah pembuluh kapiler. Jadi gambarannya tuh seperti ini. Sederhananya. Misalkan ini pembuluh arterinya. Nah, lalu dia nyabang ke sejumlah pembuluh kapiler. Ada banyak ya. Satu, ada dua, ini yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya ya. Ini ada banyak ya. Nah, yang sini itu diameternya itu kan diketahui ya, yaitu di arteri. Jadi ini DA. Kemudian yang di sebelah sini ya, pembuluh darah kapiler ini DK. Dan mereka ada N buah ya. Artinya dari satu kapiler dicabangin ke dari satu arteri dicabangkan ke N kapiler. Dari sini di soal sudah dikasih tahu ya bahwa anggap debit aliran darah itu tidak berubah ya. Artinya debit aliran darah kan tidak berubah. Berarti Q di arteri ini sama dengan Q di kapiler ya. Nah, yang di arteri itu kan berarti eh, A arteri kalikan P P apa ini? P PD ya. Jadi PD. Nah, untuk kapiler, untuk satu buah pembuluh kapiler ya, ini kan A kapiler kalikan P kapiler. Tapi karena ada N buah, jadi ya tinggal kalikan N aja. Jadi kalau diminta VK, tinggal pindah ruas saja ya. Jadi VK sama dengan, oh sebentar. Nah, luas penampang ya, karena diketahui diameter, itu kan luas penampang, ya dia kan bisa kita ganti sebagai seperempat pi d kuadrat ya. Jadi kan diketahui dA dan dK. Jadi yang sebelah sini seperempat pi dA.
kuadrat plus ini seperempat pi oh, seperempat pi dk kuadrat. Nah, jadi tinggal lebihkan saja ya. Di sini akan didapat VK itu sama dengan eh, DA per DK, kemudian DA per DK kuadrat ya, kemudian kalikan VD per N. Benar ya? DA kuadrat. Ya, jadi ini VK-nya ya. Sekarang bagian B, sini diketahui ini data-data ya. Ya, itu aku coba browsing-browsing ya. Jadi aku ketemu pembuluh apa kecepatan di pembuluh darah ya di arteri itu kira-kira ya 62 cm per second, kemudian yang di kapiler itu 1 mm per second. Nah, lalu diameter arteri dan kapiler berturut-turut dikasih ya DD sama DK. Nah, aproksimasikan nilai N ya. Jadi dari sini kan kita bisa pakai hasil dari hasil pada bagian A ya. Nah, hasil pada bagian A, jadi kan kalau ditanya N ya, N kan tinggal DA per DK kuadrat dikalikan VD per VK. Nah, ini VD per VK. Nah, tinggal masukkan angka ya, tapi hati-hati konversi satuan ya. Jadi DA per DK, DA itu kan DD ya. Pakainya DR DD, sini juga DD. Jadi ya, ini arteri aku kasih D aja nih biar konsisten. Ini A, D. Di sini juga D. Nah, jadi DD per DK kuadrat ya. DD-nya itu kan 22,5 mm. Lalu DK-nya itu 5 mikrometer ya. Tapi mikrometer ke milimeter itu kan kalikan 10 pangkat min 3. Nah, ini baru dikuadratin. Kemudian kalikan VD per VK. VD itu 62 cm per second. Kalau VK itu 1 tapi milimeter ya. Jadi ada faktor 10 pangkat min 3-nya juga. Sebentar. Milimeter ke sentimeter itu kan selisihnya 1 ya. Jadi, selisihnya kan 10 pangkat min 1 ya. Jadi 1 milimeter itu sama aja 10 pangkat min 1 cm kan. Jadi ya konversinya 62 cm per second dibagi 10 pangkat min 1 cm per second ya. Jadi boleh konversi ke cm per second atau milimeter per second, terserah. Yang penting konsisten. Di sini kita dapat nilai yang sangat besar ya. Jadi di sini kira-kira 1,55 kalikan 10 pangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, nilainya segini ya. Ya, jujur aku kurang tahu apakah nilai segini itu masuk akal atau enggak. Ya, tapi ambil aja ya. Kira-kira segini ya. Jadi cabang arteri kapilnya itu ada banyak sekali ya. Dari satu pembuluh arteri. Itu bagian pertama tentang kapiler sudah ya. Sekarang bagian kedua kita tinjau ini tentang suatu kondisi ya atau ya penyakit ya mungkin.
atau ya masalah medis ya, namanya stenosis ya. Jadi ini ada penyempitan ya, di ruas di pembuluh darah ya, penyempitan seperti ini sehingga nanti eh, ada timbul tekanan ya akibat penyempitan ini ya, karena tekanannya kan nanti kelihatan ya bakal turun yang di area yang menyempit ini. Jadi ada perbedaan tekanan ya, itu nanti ya itu bisa jadi masalah ya. Jadi modelnya ini ada darah ya, densitas ya, ini densitasnya rho. Nah, arteri normal ini luas penambangnya A1, kemudian V1 ya. Kemudian penyempitan pembuluh darah itu luas penapangnya jadi A2 dan kecepatannya jadi V2. Nah, tentukan perbedaan tekanan antara pembuluh darah yang menyempit ya dan pembuluh darah yang normal. Jadi berapa selisih P2 dan P1? Nambah atau kurang? Oke. Jadi intinya seperti yang tadi ya. Ini kan berlaku hukum Bernoulli dan berlaku juga kontinuitas ya, seperti di jarum suntik tadi. Jadi persamaan Bernoulli-nya ini bisa aku copy aja ya. Hukum Bernoulli-nya. Nah, titik yang kita tinjau ya yang di V1 dan V2. Berarti untuk hukum Bernoulli di sini kan ketinggiannya sama ya. Tingginya sama, tapi tekanannya beda ya. Jadi tekanannya beda. Kita misalkan kita kan ingin nyari berapa selisih P2 dan P1 ya. Jadi kalau kita mencari P2 min P1 itu sama dengan setengah rho kalikan P1 kuadrat dikurangi P2 kuadrat. Kita kan sudah dikasih ya, kita dikasih V1 ya. Jadi yang kita nggak tahu itu kan V2. Nah, V2-nya kita bisa tinjau dari kontinuitas ya. Kontinuitas debit. Jadi Q1 sama dengan Q2, artinya A1 V1 sama dengan A2 V2. Dari sini kita dapat V2 itu sama dengan A1 per A2 kalikan V1. Sehingga kita peroleh ya bahwa P2 minus P1 itu sama dengan setengah rho V1 kuadrat ya dikurangi A1 per A2-nya itu kuadratin ya. Jadi A1 per A2 dikuadratkan kalikan V1 kuadrat. Dari sini V1-nya bisa ditarik keluar ya. Jadi P2 min P1 ini sama dengan setengah rho P1 kuadrat kalikan 1 minus A1 per A2 kuadrat. Jadi kita sudah ketemu ya selisih tekanannya. Perhatikan A1 dan A2 ini lebih besar mana? Lebih besar A1 kan? Ya karena A2-nya kan menyempit ya. Artinya A1 per A2 karena A1 lebih besar, ya tentu saja kalau kita bandingkan lebih dari 1 ya. Nah, karena lebih dari 1, 1 dikurangi bilangan yang lebih besar dari 1, hasilnya kan negatif. Jadi kelihatan ya bahwa P2 min P1 itu negatif, artinya P2-nya itu turun. Ini kita pakai untuk menghitung bagian D ya. Jadi ada penurunan tekanan 64 mm Hagentum atau milimeter raksa dan tentukan rasio 1 dan A2 jika massa densitas darah itu 0,994 gram per mililiter ya. Mililiter itu kan sama aja sentimeter kubik. Dan laju aliran darah masih seperti tadi ya, V1 itu 62 cm per second. Jadi kita bisa pakai dari hasil
pada bagian A, bagian dari hasil pada bagian C ya. Kalau kita diminta A1, A1 per A2, ini kan berarti kita bisa 1 dikurangi ini ya, 2 kali P2 min P1 dibagi rho kalikan P1 kuadrat. Benar nggak? Nah, ini semua, ini kan masih A1 per A2 kuadrat ya. Jadi ini kita perlu akarkan. Di sini yang penting adalah konversi satuan ya. Jadi tekanan darah ya ini kan masih mmHg ya. Nah, bagaimana konversinya? Jadi untuk 1 mmHg itu sama dengan sebentar ya. Jadi 1 mmHg itu 133,322 Pascal. Nah, sebenarnya 1 mmHg ini apa ya? mmHg itu sama aja tekanan rho GH ya. Tapi kita pakai rho raksa ya, yang sekitar 13.600 kg per meter kubik. Kemudian kalikan G kalikan H. Nah, H-nya itu 1 mm ya, karena 1 mm raksa. Kalau 64, ya nanti sama aja rho GH hanya pakai 64 mm. Ada lagi yang pakai satuan cm raksa ya. Ya kalau cm raksa pakai hanya dalam cm ya. Misalkan 2 cm raksa ya berarti rho GH hanya pakai 2 cm. Dan yang rho-nya ini kalau kita konversi ke SI ya, kilogram per meter kubik kan jadi 994 kalikan 1000 langsung aja. Oke, jadi kalau kita konversi satuan ya, nanti kita akan dapat di sini langsung aja A1 per A2 itu sama dengan akar dari 1 dikurangi 2 kali selisihnya itu kan minus ya, jadi minus 64 dikalikan 133,322 kalikan rho-nya 994 ya, 994. Kemudian V-nya, ingat ini masih 62 cm per second ya, harus jadikan meter per second, jadi 0,62 dikuadratin. Kita akan dapat A1 per A2 ini kira-kira 6,76. Jadi ya A1 itu lebih besar dari A2. Jadi ada penyempitan ya. Sehingga A1 itu jadi sekitar hampir 7 kalinya A2 ya, 6,76. Ya, jadi sekali lagi intinya soal-soal fluid dinamis ya kita main-main aja dengan hukum Bernoulli dan kata pakai kontinuitas. Juga kita bisa pakai hukum pokok hidrostatik ya, seperti yang di sebelumnya yang tentang venturimeter itu. Jadi sudah kejawab semua ya di JD. Nah, sekian pembahasan soal responsi pekan 11 ya, sudah semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.